Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Lenza, NIM 2020103092 dari kelas Hukum Pidana Islam 3, dosen pengampu Pak Antoni. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu cyberbullying. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet. Cyberbullying adalah kejadian di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina atau diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital, dan telepon seluler. Bentuk dan metode tindakan cyberbullying amat beragam. Bisa berupa pesan ancaman melalui email, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah, dan mengolok-olok korban, hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Soal nomor 2 itu adalah jelaskan modus operandi cyberbullying, korban, dan locusnya. Yang pertama itu adalah illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah pemalsuan data. Pemalsuan data itu adalah merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku, karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Yang ketiga itu adalah dunia maya. Dunia maya itu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan data atau internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang tersambung. Yang keempat itu adalah sabotase dan pemerasan dunia maya. Sabotase dan pemerasan dunia maya itu adalah kejahatan itu dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logik bom, virus komputer, ataupun suatu program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan. Yang keempat itu adalah pelanggaran terhadap kekayaan intelektual. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web, suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Yang kelima itu adalah pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi itu adalah kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.
Soal nomor 3 itu bagaimana cyberbullying di Indonesia. Jadi untuk di Indonesia, ketiga tindakan cyberbullying yang paling sering terjadi atau dilakukan adalah penyebaran hoaks dan penipuan sebanyak 47%, ujaran kebencian 27%, dan diskriminasi 13%. Tindakan ini dilakukan oleh 48% orang asing dan 24% terjadi dalam satu minggu. Soal nomor 4 itu adalah bagaimana mencegah dan mengatasi cyberbullying. Jadi untuk mengatasi cyberbullying itu, yang pertama adalah tunjukkan prestasi, yang kedua itu adalah jalin pertemanan dengan banyak orang, yang ketiga itu adalah tumbuhkan rasa percaya diri, yang keempat itu adalah tidak terpancing untuk melawan, yang kelima jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses, yang keenam itu adalah jangan menunjukkan sikap takut atau sedih, yang ketujuh itu adalah laporkan pada pihak yang berwenang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.